Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. RT Pak Slamet. Ini malam apa nih ya? Malam Sabtu ya. Sabtu. Masih tanggal 29 Agustus 2025. Alhamdulillah kita masih selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa juguran nih malam ya, bisa ngobrol santai ala-ala podcast sambil jahe susu nih ya. Iya. Jadi, obrolan daripada tidur sore. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ya gini Pak RT, saya sendiri ini mau bertanya. Saya tahunya RT itu rukun tetangga. Nah, sebenarnya yang pastinya selain rukun tetangga itu apa Pak RT? Artinya RT itu gitu. Iki Mas, gendu-gendu rasa nek zaman dhisik ya nek radio ya. Apa kayak singa-singa atau kaki singa kayak ya. Apa ya kaki singa. Nah, siki karena di setiap rumah sudah ada televisi, ditambah dengan ada handphone Android, sehingga ngendong gendu-gendu rasa dengan tetangga ini sudah berkurang, Mas. Dengan tetangga ini ya kita bilang. Nah, jadi biar sinkron antara pertanyaan RT rukun tetangga dengan budaya-budaya orang dulu. Jadi kita obrolannya ini sekitar lingkungan RT saja. Tadi Mas Kamto kan nanya gitu, Mas Slamet, RT-nya apa? Selain rukun tetangga, ini RT-nya apa? Nah, menurut Mas Slamet ngertiin apa, Mas? Menurut Mas Slamet di sini? Ya, saya ya taunya RT ya rukun tetangga. Gitu ya. Betul sama berarti. Iya, betul. Supaya kepiar kita usul di sini ya. Asik ya. Supaya kepiar ya. Aku yang melu. Ya, mangga. Makasih Mas, ini pertanyaannya. Pertanyaannya jenengan itu pernah ditanyakan anak saya yang nomor 2 ketika saya jadi RT pertama kali itu, Pak, RT siapa? Ya, saya jawab bahwa RT itu rukun tetangga. Nah, dijawab sama anak saya, anggere kaya kuwi nyung sing ngerti RT rukun tetangga. Artinya kok ini banyak orang yang tidak tahu tentang RT ini apa, rukun tetangga ini artinya apa. Nah, supaya penjelasan saya ini tidak sesat dan menyesatkan, ini kan bahaya memberikan penjelasan yang tidak punya dasar, ini akan sesat dan menyesatkan. Jadi untuk mendefinisikan pertanyaan tadi, rukun tetangga itu apa? Definisi dari sebuah kalimat itu dibagi 2 macam, Mas. 2 jenis. Yang satu secara etimologi, yaitu asal usul bahasa, dan yang kedua namanya etimologi, terus yang kedua secara terminologi, yaitu secara pengertian yang disepakati secara bersama-sama itu. Nah, maka saya akan mencoba untuk mengurai dari berbagai sumber. Jadi rukun tetangga itu terbentuk oleh 2 suku kata, yaitu rukun dan tetangga. Kalau kita pisahkan, rukun tetangga itu kita pisahkan, maka rukun menurut KBBI, Mas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti, kita pasti tahu, waktu dia ajarin guru agama, rukun itu apa?
sesuatu yang harus dipenuhi ketika mengerjakan sesuatu, Mas. Ini rukun. Jadi sesuatu yang harus ada ketika kita mengerjakan. Ini namanya rukun. Nah, terus kemudian tetangga ini, Mas. Nah, ini yang luar biasa. Tetangga ini sesuatu yang luar biasa, Mas. Sehingga ini yang menjadi orientasi saya, menjadi motivasi saya mau menjadi ketua RT. Tetangga itu memiliki pengertian orang yang hidup atau orang yang berada di sekitar kita. Di depan rumah kita, samping kanan kita, samping kiri kita, dan belakang kita. Jadi orang yang hidup di sekitar kita. Itu namanya tetangga. Nah, kalau sudah bicara tetangga, ini mantan-mantan agama sedikit ya, Mas ya. Mantan-mantan agama sedikit. Nabi Muhammad SAW itu sampai bingung, sampai gumun, kiye kok dening malaikat Jibril alaihissalam bola bali aweh wasiat, aweh pesan kon apik maring tetangga, Mas. Gitu. Iya. Buka deh hadis-hadis yang berhubungan dengan tetangga. Sampai dengan ada kalimat yang begini nih, kalau saya nggak keliru menyebutannya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu ini, Mas. Ini bahasa Arab ini, agama ini. Jadi ternyata musimoni ini diartikan menjadi bahasa Indonesia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hebat banget, Mas. Tetangga artinya baik terhadap tetangga, memuliakan terhadap tetangga itu bagian dari keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi kalau ada orang itu tidak berbuat baik kepada tetangga, apalagi menjahati, berarti keimanannya belum sempurna. Nah inilah, Mas, pengertian ini yang kemudian menjadi saya termotivasi untuk menjadi ketua RT. Nah, tadi kan rukun jelas ya, sesuatu yang harus dikerjakan ketika mengerjakan sesuatu. Apa? Yaitu tetangga adalah orang yang hidup di sekeliling kita. Maka kalau kita gabungkan, mengandung arti rukun tetangga itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan terhadap orang yang hidup di sekeliling kita, Mas. Nah, apa yang harus dikerjakan? Orang yang harus dikerjakan itu adalah tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya, Mas. Jadi ini yang harus kita kerjakan, Mas. Nah, perbuatan baik untuk memuliakan tetangga kita itu harus terkoordinir, Mas. Nah, orang yang mengkoordinir inilah yaitu ketua. Gitu, Mas. Jadi ketua RT itu yaitu ketua rukun tetangga itu orang yang mengkoordinir perbuatan baik di lingkungan. Itu, Mas. Ini ketua RT. Alhamdulillah, berarti selama ini yang kita kenal RT itu hanya rukun tetangga ya, Mas Selamat. Ternyata sekarang sudah dijelaskan secara gamblang dan mendetail oleh Pak RT kita, Pak RT yang kebanggaan kita ini, alhamdulillah menjadi tambah wawasan kita ya, mungkin bisa mengedukasi orang-orang di luar sana yang sedang menonton tayangan obrolan kita ini, gitu. Bahasanya mudah-mudahan ini menjadi motivasi menyebar luas lah, bahwa RT itu pengertiannya bukan hanya rukun tetangga. Berarti
maknanya tuh Iya. sangat dalam dan memang sangat penting diaplikasikan Mbak di ternyata ya. Dan ya kalau saya boleh nanya ini Pak RT, kalau RT itu termasuk pemerintahan kecil Ya. di negara. Dan juga tadi Pak RT sudah jelas, jadi ternyata kaitan RT sampai ke agama. Ya. Jadi ya. Agama. itu ada kaitan hubungan. Benar Mas. Jadi loh, tadi kan disampaikan nih Mas, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya Mas. Itu. Nah, memuliakan kan itu bisa diure Mas, berbuat baik kepada tetangga dengan cara kita membantu, memberi apa ya, membantu tenaga, pemikiran gitu ya. Bahkan ada hadis yang menyampaikan, ini saya bahasakan Indonesia, bahwa kalau kalian memasak ya, jangan menyakiti. Artinya ajamur kon mambutok Mas. Ya, sampai dengan Islam itu mengatur sedemikian rupa. Nah, inilah yang kemudian memotivasi diri saya sehingga iki aku golek dadi ketua RT ini, aku janjane lagi melaksanakan hadis itu Mas. Gitu. Ya. Ya, jadi kalau ini teman-teman RT ya mau mengupas dan mengurai hal ini, saya yakin lingkungan akan tercipta suasana yang aman, nyaman, tentram dan damai Mas. Gitu. Apalagi kalau sampai masyarakat di lingkungan tahu, oh jebule ketua RT, ketua rukun tetangga ki wong sing lagi siar asline, hanya siarnya dengan perbuatan Mas. Iya, dengan perbuatan. Itu menurut etimologi Mas, asal usul bahasa itu. Nah, kalau rukun tetangga menurut pengertian, yaitu menurut terminologi, itu tertuang di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Mas, bahwa rukun tetangga itu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa Mas. Tadi kan disampaikan unsur pemerintah yang terkecil ya. Jadi RT itu sama dengan RW, yaitu lembaga kemasyarakatan desa. Sebagai mitra pemerintahan desa Mas, yang menjadi mitra yang memiliki fungsi yaitu turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Itu menurut aturan yang ada. Terus kemudian menurut definisi dalam peraturan itu adalah RT lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Mas. Kan nyambungi Mas. Iya. Meningkatkan pelayanan publik gitu. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum gitu Mas. Jadi nyambung Mas, bahwa posisi RT itu sebagai ketua RT itu adalah sebagai pelayan Mas. Jadi secara umum kita tarik kesimpulan menurut terminologinya, menurut pengertiannya, bahwa tugas ketua RT itu membantu pemerintah desa. Dan mungkin kita, fungsinya melayani warga sekelilingnya gitu Mas. Ini Pak RT, mungkin kita bisa bangga ya. Bangga kemungkinan Pak RT. Jadi produk RT mungkin hanya di negara Indonesia ya. Iya. Mungkin barangkali di luar negeri ada.
Kira-kira. Ya, nanti kita cek di googling. Itu satu kebanggaan kalau Iya. berarti produk RT itu hanya di Indonesia. Ya, mungkin nggak tahu di luar negeri gitu ada RT apa tidak gitu ya. Mungkin pembicaraan ini season 1 Iya. di sini dulu. Oh, gitu. Di Ya. dulu nanti ada season kedua, mungkin lain waktu ya. Oke. Nah, kita biar yang Iya, nonton iya. malam ini live ini Iya. dia akan penasaran gitu. Oh ya, sebelum kita tutup nih Mas, sebelum kita tutup tadi kan Pak Slamet ini menyampaikan kalau RT hanya di Indonesia ya. Mungkin ya, Mungkin di ya. Indonesia. Perlu kita tahu kalau kita buka googling ya, Betul. bahwa sejarah RT itu justru berawal ketika zaman Jepang Mas. Nah, itu cut dulu. Kita iya. lanjut sesi Boleh kedua. ya.